Sekalian kita hari ini kita bahas kaji baru ya. Kalau Sirul Asrar itu nomor kajinya risalahnya 303 ya. Tapi sebelum memasuki bab ke-7 terkait Sirul Asrar, itu kita harus mendasari dulu karena susahnya nanti. Dasarnya adalah nama, alam, dan tingkatannya menurut ilmu tasawuf ya. Jadi kita bukan alam dunia aja ya, ada alam rahim ya. Itu mesti kita pahami dulu konsepnya. Karena selama ini kita amalan ada nawa itu bahwa kita masih di alam dunia katanya gitu. Jadi waslat kita, kedudukan kita itu tidak sesuai dengan nawa itu ya. Adalah konsepnya kita tidak boleh memasuki alam pikiran, alam kejiwaan. Ada yang disebut alam lahut, alam nasut, ya banyak ya. Ini yang mesti kita pahami kerangka dasarnya karena terkait dengan niat waktu kita mengamalkan terutama zikir ya. Ada loncatan-loncatan makomat itu termasuk juga rasa tubuh kita harus berubah ya, walaupun kita masih di atas dunia ya. Kalau kita terbiasa dengan mengikuti kehendak Allah berdasarkan nawaitunya, maka kita akan diloncatkan ke sisi yang lebih baik, makhluk yang ubudiyah gitu ya. Itu ada di Quran. Ini sering tidak dibahas oleh amalan syariah ya. Jadi kita umumnya berdoa itu di masjid, di rumah, di situ-situ aja gitu ya. Padahal posisi kita itu sudah berubah, walaupun badan kita di situ. Nah itu bisa terasa ya. Insya Allah dong tuntun ke arah sana. Dan itu tidak menakutkan, justru menenangkan. Konsep itu menenangkan. Itu yang disebut waslat ya. Al-asma'u at-tabi'atu wa mutahayatuha hasyabah hubbarai tasawufi. Nama-nama alam dan tingkatannya menurut ahli tasawuf. Ada 3 bab mungkin ya. Baru kita masuk Sirul Asrar lagi. Bab 1 dulu kita bahas. Ada beberapa alam yang berunut. Nah, insya Allah paham nanti. Langsung aja ke tajuk risalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat kita kuatkan lagi, sholawat, istighfar, nawaitu kita, ridha Allah, taharah, zikir, doa. Kita mulai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa makrifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka
ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasang niat ridha Allah. Abarwi nur jauharul Muhammadin khususon ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalimatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika ya Abu Dzanbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafiyal baliyat Allahumma ya rafi'u darajat Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya mujibad da'wat
Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina sarkatil maut wa najata minan nari wal afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajamil kulli mawjud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal qur'an wa biha biyunal qur'an wa biha biyunal qur'an. Wa tubahi ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurunai wa nurun najari ila wajhikal karim. Subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa qurratam lisani yaqahu qali. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, berikanlah simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. Alhamdulillah amin. Hadirin yang berbahagia, baik yang hadir di majelis ini yang secara langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Tajuk taklim hari ini yang akan kita bahas dasar atau sandaran untuk memahami kajian Sirrul Asrar, yaitu asma'u atau bi'atu pamamustah mutahayatuha hasyaba ubara'i tasawuf. Ya, artinya nama-nama alam dan tingkatannya menurut ahli tasawuf. Bab 1 dulu kita bahas ya. Mungkin bisa kalau bab 2 syukur-syukur bisa sampai bab 2 saja ya. Takutnya penjelasannya nanti mengambang gitu. Sebelum kita melanjutkan pemahaman kitab Sirrul Asrar ke bab 7, akan timbul kesulitan pemahaman nantinya kalau tidak didasari dengan pemahaman tingkatan-tingkatan alam. Itu maksudnya ya. Dari menurut keilmuan tasawuf ya, itu sulit sekali kalau kita tidak ada dasar, apalagi makna dan arti. Sebab pada bab 7 Sirrul Asrar itu terkait dengan tingkatan alam atau maqamat ya, lebih detail ke perkara rohani ya. Jadi amma ba'du kita bahas saja langsung ke kaji dasarnya, bukan dasar ini kajinya ya. Insya Allah nanti di Sirrul Asrar kita akan lebih mudah memahaminya ya, insya Allah. Selama ini mungkin kita semua ya pernah mendengar tentang nama-nama alam, tapi secara umum kan, alam dunia, alam akhirat, alam rahim kan gitu ya, betul kan? Nah pas naik ke alam jin bingung dia, iya kan, betul kan? Nah, karena nggak kelihatan ya. Jadi banyak alam itu berlapis-lapis yang mungkin masih asing bagi kita, seperti ilmu alam nasyud, alam jabarut, alam lahud. Mungkin di tasawuf itu pernah dengar, iya kan? Nah, tapi apa sih artinya itu? Padahal kita sudah memasuki alam yang sudah kita lalui di belakang itu ya. Kuatnya hukum asbab kita lupa dengan alam sebelumnya ya. Ya. Di sini Andung sebagai pentaklim yang fakir dan bodoh ini akan mencoba ya menjabarkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dasar dari ilmu rahasia ke segala rahasia. Ini sangat penting, khususnya pengetahuan ini sangat penting khususnya bagi pengamal tasawuf, baik itu tasawuf terapi, psikolog Islami maupun orang yang melakukan ini ya, yang melakukan pemahaman lebih dalam konsep ajaran Islam, juga yang bertorekot ya. Kita bertasawuf tidak bertorekot kepepet juga nanti ya. Semoga Allah meridhoinya ya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat, perhatikan dulu ya, kita sandarkan ke Al-Quran. Nggak mungkinlah semua kaji itu tanpa ada petunjuk
Petunjuk yang paling benar kan Allah ya, melalui firman-Nya ya. Jadi di Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa alam semesta ini kompleks. Dari apa yang bisa kita lihat dan pahami, sangat kompleks, berlapis-lapis. Ya. Salah satu ayat yang difirmankan Allah diberikan kepada kita adalah Al-Mulk. Ya. Suratnya 67 ayat 3 dibaca Ikhwan. Itu dasar kita memahami konsep alam. Ya. Nanti kita akan ayat 3 ya. Suratnya 67. Alladzi khalaqa sab'a samawati. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Yang ini ya, bahwa alam semesta itu berlapis-lapis ya, kompleks ya, berlapis-lapis. Ya. Enggak dunia aja ya, ada alam kubur juga kan. Ya, di dunia aja berlapis-lapis. Ya. Itu kata Allah loh. Ya. Kalau diurai lebih dalam lagi dalam ilmu tasawuf ada 13 tingkatan alam. Nah, semua ada sandaran dalilnya. Ya, ada 13. Ya. Adalah sebagai berikut, catat. 1. Alam al-mulk. Sampai ada difirmankan nama Quran tuh. Ya. Yang dibaca tadi kan? Nah, kedua alam nasut. Ketiga alam jabarut. Keempat alam malakut. Alam malaikat tuh maksudnya. Keempat alam lahut. Wah, ini sering udah sampai ke alam lahut kita nih. Oh, ya kan? Nah, tapi masih makan. Ya. Keenam alam ghaibi. Ya. Ketujuh alam syahadah. Ya. Kedelapan alam syagir. Kesembilan alam qabir. Kesepuluh alam ruh. Ke-11 alam mitsal. Ke-12 alam ajsam. Terakhir ke-13 alam insan.
Itu ada tempatnya. Nah pertanyaannya, antum di alam apa sekarang? Alam dunia. Alam dunia itu terdiri dari dua alam, yaitu alam al-mulk dan alam nasut. Di dunia ini ada dua alam yang terbatas. Alam nasut dan alam al-mulk. Itu namanya alam dunia. Duduk ya. Jadi kalau ditanya dari konsep tasawuf tadi ada 13 alam. Nah antum sekarang bercokolnya berada di alam al-mulk dan alam nasut. Amalannya di situ. Ya. Di situ disyariatkan di situ, di alam itu. Di atas dunia di tanah ini. Ya. Nah, kalau di al-mulk itu lebih cenderung ke alam mutasyabih, ke ruhani. Ya. Alam lahir dan alam batin. Bahasa syariatnya gitu. Ya. Nah. Di kita kan mesti ada alam batin kan? Iya kan? Betul kan? Nah. Kita jabarkan satu-satu. Atau nggak usah dijabarin? Nah, repot nanti, ya kan? Kita jabarkan satu-satu. Ini dasar mengkaji tasawuf. Termasuk dasar sebelum kita masuk ke Sirrul Asrar bab 7 ke alam ruhani. Alam al-mulk istidlal dalilnya dibaca lagi. Quran surat Al-Mulk 67 ayat 1 dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kita tafsirkan dulu. Artinya alam al-mulk ya itu ialah bahasa mudanya alam kerajaan. Alam kerajaan karena al-mulk artinya kerajaan. Jadi yang jadi raja siapa? Di dua alam batin dan lahir tidak sendiri, manusia. Khalifah. Ya? Khalifah kan? Jadi alam kerajaan. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ada potensi kita jadi pemimpin. Kan gak ada presidennya jin kafir kan? Gak ada. Gak ada. Asifatun dulu. Mudah-mudahan kita betul-betul orang yang betul-betul muslim. Ya. Alam al-mulk adalah suatu alam yang terdiri dari alam batin dan alam lahir atau alam dunia. Suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan aspek Allah yang paling rendah. Kedekatan dengan Allah tingkatannya paling rendah. Ya, itu makomatnya. Dan itu ditunjukkan oleh Quran. Kita diturunkan ke alam yang paling rendah, ya. Dalam wujudnya terbagi dua, yang tertangkap oleh indera, yang sifatnya jasad, dan yang gaib, dalam arti tidak terukur oleh indera, ya. Bagi indera jasad itu terlihat, ya kan? Kira-kira apa? Burung, pohon, tanah, batu, gunung, ya kan? Nah, karena keterbatasan indera jasad, ada wujud yang sebetulnya ya
Ini bukan penghuni alam yang tinggi, tetap alam yang rendah. Korin, jin, betul kan? Sama dengan kita. Tapi jasad manusia tidak bisa menangkapnya secara indrawi. Ada makhluknya. Ya. Artinya tidak terukur oleh jasad indrawi. Contoh, kalau yang terukur tubuh jasad hewan, jasad tumbuhan. Itu indrawi nangkap. Karena itu penghuni alam muk ini, terutama yang tidak terukur oleh indera jasad, contohnya apa? Korin, jin natural, ya banyak lagi tuh. Jadi nggak sendirian kita, dan itu diterangkan dengan segala kehidupannya. Nah, jadi jin ada segala kehidupannya, berkembang biak juga, ada presidennya juga ya, ada pasarnya juga, kan sama, ya kan? Di mana? Di alam yang rendah ini. Makanya segala sesuatu hati-hati, karena kita berdampingan dengan alam yang tidak terjangkau oleh terukur oleh indrawi, mendirikan sesuatu di atas dunia ini. Itu maksud agama, betul kan? Nggak main gledor aja karena nggak kelihatan ke mata ya, iya kan? Nah, gitu ya. Main rampas saja. Sedangkan yang jelas-jelas ada orang yang punya hak juga digledor, iya. Nah, gitu. Jadi jin dengan segala kehidupannya itu sebenarnya bisa dimengerti kalau kita mendalami agama. Nah, cuman pengertian ini harus dijangkau oleh indra an-nafs. Indra yang sifatnya an-nafs. Indra jiwa lah gitulah ya. Ada orang yang peka ke sana. Ya, dan itu ada potensinya untuk kita bisa pelajari. Dan tidak menakutkan. Ya. Kenapa takut? Karena kita tidak tahu. Betul kan? Nah, karena manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki potensi menyatukan ketiga penghuni. Kita ada potensi menyatukan ketiga penghuni ini. Dari alam jabarut, alam malakut, alam muk. Jadi di manusia ini punya potensi untuk bisa melihat alam jabarut, alam lahut, alam al-muk, lahir dan batin. Itu potensinya ada. Ya, itu manusia. Yang lain nggak ada. Ya, nggak ada. Ada potensinya. Bahkan untuk itu Allah menambahkan perangkat, ya, yang disebut qalbu, untuk melihat alam di atas itu. Disebut hati. Maka ada mata hati, ya kan? Jadi selama antum ada qalbu, antum bisa melihat ketiga alam itu. Itu potensinya begitu, ya. Yang juga bisa melintas ke alam malakut sekaligus alam mulk. Alam mulk, alam mulk. Tentunya tidak konsep dalam jasadi. Tidak dalam konsep indrawi. Iya kan? Nah, jadi yang namanya qalbu, hati, itu indrawinya lebih tajam ke dua alam. Jabarut, malakut, lahut. Ya, itu. Bahkan sampai ke lahut. Itu makomatnya tinggi. Yang paling umum lah ya, alam malakut, alam jabarut. Ya. Jadi qalbu itu bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan dengan izin Allah sebagai penciptanya untuk bisa memahami kejadian-kejadian di alam malakut maupun bisa menjembataninya dengan indera jasad kita.
Apa kejadian di Malakut, apa kejadian di Jabarut, itu mempengaruhi proses juga di alam dunia. Ya. Ketiga penghuni alam tersebut dalam diri kita ada di mikrokosmos nih, yang bisa mencapai itu. Di kita ada ruh kan? Nah, ada nafakul ruh, ada an-nafs. An-nafs itu yang disebut jiwa. Ya. Dan yang keempat, aspek jasad indrawi. Ditambah kolbu, hati. Sempurna. Kita bisa mau nembus ke alam itu. Karena memang ada potensinya dan ada atributnya. Ya. Nah, saranan dong untuk kehidupan sekarang, tolong dioptimalkan sesuai hukum alamnya dalam beribadah. Duduk kan? Supaya ibadah itu berilmu. Ya. Itulah ubudiyah, kita udah sampai titik ubudiyah kepada Allah Rabbul Alamin, karena bisa kita sesuai seperti yang Dia kehendaki. Itu sebabnya mengkaji lapisan alam itu penting. Kalau kita memikirkan dunia, ya di alam jasadi, betul kan? Kalau kita memikirkan akhirat, alam jasadi jangan banyak bekerja, harus memasuki alam ruhani, konsepnya batin. Kalau kita berwudu, harus konsep secara kejiwaan, bukan secara jasadi, najis yang nempel. Paham gak? Itu maksudnya. Nah, jadi itulah pengertian dari alam al-mulk. Dan alam al-mulk ini ya ada dasarnya, sudah jelas. Ya. Masuk kedua, alam nasut. Nah, sekarang kita tanya. Alam nasut itu adalah alam yang sifatnya johir saja. Johir aja. Tadi tergabung. Batin dan indrawi. Ya. Alam nasut, alam yang terlihat oleh mata johir. Itu namanya nasut. Ya. Jadi manusia itu potensinya bukan alam johir dulu. Alam al-mulk yang sudah tergabung dengan alam batin. Baru terpecah menjadi alam johir. Kalau terkurung di alam johir saja, maka alam jiwa, mata hati, mata kolbu tertutup. Duduk gak? Padahal potensi awal adalah kita harus ada alam yang sifatnya batinia. Itu disebut al-mulk, alam kerajaan. Ya. Nah, maka sulit kalau kita tidak mengungkap ruhani secara kejelasan kasyaf, tidak terbuka. Maka kita taklid iman aja. Tapi tidak ada penyaksian. Nah, itu maksudnya. Ini udah mulai susah nih. Ya. Tapi Anda coba jabarkan secara hukum kemanusiaan ya. Pola berpikir manusia. Ya. Jadi alam johir ini secara awam disebut alam jasmani. Apa? Alam nasut itu secara awam disebut alam jasmani. Isinya apa? Manusia, hewan, pohon-pohon. Asalnya dari apa yang jasmani itu? Coba tanya. Asalnya bukan atin, air. Tuh. Bingung? Alam yang jahir itu asalnya air. Ya. Dalam konsep pembentukan nanti kan nanya, berapa persen banyaknya tanah dan air di tubuh?
banyak air. Ya. Orang kan sering menganggapnya asal-usul manusia tanah. Enggak. Dalam konsep nasut, dalam konsep tasawuf, ya, adalah asalnya air. Kejadiannya dari apa? Catat. Nafs sawiyah. Kejadiannya dari nafs sawiyah. Sifatnya bening. Bening bahasanya. Ya. Jadi kita sifatnya bening. Nafs sawiyah. Ya. Keluarnya dari mana kejadiannya? Kalau kembali ke alam hakikat cahaya dari mata hakikat Nur Muhammad, itulah mata. Keluarnya dari mata. Nah, ini mulai bingung nih. Gitu dulu ya, keluarnya dari mata. Nah. Jadi kejadian dari alam jasmani adalah dari nafsawiyah, sifatnya bening, unsurnya air, ya. Keluarnya dari mata, wataknya melihat. Catat itu, wataknya melihat. Mata itu punya watak melihat. Asalnya dari mata nih, watak mata itu wataknya melihat. Asalnya nafsawiyah, bening. Unsur asal kejadiannya air, gitu aja dulu. Ya. Air. Ilmu pada tingkatan syariat disebut akalnya yang tadi itu hasyab. Yang melihat, yang bening itu akalnya hasab namanya. Arti hasab adalah mencari. Watak mata melihat dan mencari. Iya kan? Fokus kan? Jelas, kelihatan kan? Nggak ada diem kan? Ya, hasab. Ini dikaitkan dengan ilmu. Nah, mulai bingung kan? Bayangin di tasawuf dibedah nggak watak per unsur? Enggak kan? Itu baru satu mata. Nafsawiyah sifatnya bening, unsurnya air, ya. Sifat wataknya mencari. Mata. Nah, pembersihannya susah juga itu. Bukan pakai roto. Pakai roto itu zahir ya. Alamnya beda, ya. Dan orang yang ilmu pengetahuannya masih di alam nasut ini, biasanya orang tersebut hatinya suka lalai dan masih tidur. Kejelekan itu, kalau nggak loncat, lalai dan tidur. Arti kata bahasanya secara tasawuf. Di alam nasut ini, ilmu pengetahuan masih didapatkan dari orang lain. Ilmu pengetahuannya masih diambil dari orang lain. Sifatnya awam. Karena itu mata yang mencari itu akan mendapatkan ilmu. Duduk. Wataknya gitu. Itu awam. Adanya di alam nasut. Ya. Arti kata bukan bersumber dari dirinya sendiri. Kita lihat makomat dari Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dengan matanya melihat. Berarti dia melihat dari luar. Betul kan? Setelah dia merenung, maka dia mencari pada dirinya sendiri. Maka ketemu hakikat Allah itu ternyata maha meliputi. Duduk kan? Gitu tuh. Nah, itu ada di manusia. Nah, kecerdasan antum harus loncat. Jangan dinasut aja, jangan dijohir aja. Nah, disiplin ilmu epistemologi, yang sifatnya dunia,
hanya sampai di sini. Iya kan? Menggunakan indrawi ini dulu. Makanya masuk UIN kalau matanya buta repot. Ya repot. Harus lengkap kan? Kayak gitu. Ya. Karena dia didapatkan dari mencari mata melihat, mendengar. Iya kan? Nah. Ibaratnya begini itibatnya. Orang yang masih duduk di ilmu nasut. Ya. Ibaratnya sebuah bak air, ianya berisi air kalau diisi saja. Ya. Kalau baknya diisi saja. Tetapi kalau tidak diisi, ia akan kosong dan kering. Dan orang pada tingkatan ini pada umumnya gimana? Karakternya, kejiwaannya, yang ilmunya di situ. Mudah sekali dihasut. Oh, tambah bingung lagi nih. Jadi orang yang mudah dihasut, diadu domba, berarti makomatnya dia masih duduknya di alam nasut. Itu kata ilmu tasawuf. Paham ya? Berarti duduk antum kalau mudah dihasut, ya, mudah diadu domba, antum masih dalam derajat duduk di alam nasut. Hidupnya hanya mengikuti pada pandangan umum saja, tidak mempunyai pegangan dan tidak mempunyai prinsip pada dirinya sendiri. Duduk. Ya kan? Nah, itulah pengertian alam nasut, ya. Dan alam mulk. Kalau mulk lagi lengkap, ada ruhaninya. Tadi udah dijabarin ya. Alam nasut terpecah, ya. Tapi letaknya pada kedua. Nah, kebanyakan orang sekarang hidupnya pada alam nasut ini, kecerdasannya. Pemisahannya bisa didapat nggak nih? Bisa ya? Nah. Masuk alam ketiga. Disebut alam Jabarut. Apa? Jabarut. Alam Jabarut adalah alam yang tidak terlihat oleh mata johir. Itulah sering disebut alam ruhani. Bukan nggak ada, justru itu yang ada. Repot deh. Ya. Isinya kira-kira apa? Syaitan. Jin setan, ya. Terus setan manusia. Manusia setan itu nggak kelihatan kan? Johirnya yang kelihatan kan? Betul kan? Berarti itu Jabarut. Apalagi jin sudah tertutup bersifat setan, lebih gawat lagi kan? Jadi musuh kita berat kalau nggak ada ilmu. Kita aja bisa kalah sama manusia yang sifatnya baik kan? Betul kan? Kajinya udah sama jikirnya lahut. Perkara tanah pusing. Kan repot. Nggak bisa meraba. Apakah itu ada masalah atau belum? Karena nggak berefek. Ya. Secara kasyaf. Secara penglihatan. Kita punya potensi loh. Ini bukan meramal. Pahami ilmunya. Dalam kedirian bahwa kita ada lapisan alam yang punya potensi untuk melihat alam-alam yang tidak mengandalkan johir. Semua ada amalan. Jadi isinya jin setan, manusia setan, dan bangsa siluman. Ada satu bangsa, sebutnya siluman aja ya. Iya kan? Sebenarnya bangsa jin yang sifatnya natural. Betul kan? Asalnya dari apa? Kalau tadi kan air. Kalau di mulk tanah, itu lengkapnya. Kalau di nasut air. Kalau di Jabarut asalnya api. Apa? Api setan itu asalnya api. Jadi di badan kita lengkap. Ada api, ada air, ada tanah. Makanya bingung. Betul kan?
naikin tuh dagingnya, daging misalnya daging macan makan deh tuh. Wah udah deh, Jabarutnya naik tuh. Kira-kira gitu, tegang-tegang, belok-belok kepala tuh. Iya kan? Daging itu kan panas. Gitu. Nabatinya begitu. Ya. Jadi alam Jabarut asalnya unsur api. Kejadiannya dari apa? Secara batin. Kata Allah, nafs amarah. Apa kejadiannya? Nafs amarah. Itulah panas. Ya. Jadi potensi manusia bisa marah? Bisa? Bisa. Maka pas jadi marah, dia jadi unsur api. Menyehatkan tidak? Kelebihan merusak. Kekurangan juga merusak. Nah, repot juga ya. Iya kan? Nanti bingung dia, kelantang, luntung. Pul ngapain katanya? Karena dong gitu ya. Berarti ada yang kurang di nafs. Ini jangan marah Bu ya. Dong ingetin. Itu tolong semangatnya dinaikin. Kira-kira gitu. Ya. Nah, tanya. Keluarnya dari mana? Jabarut tadi, yang api tadi. Talingo, bukan mato. Kalau antum marah, mana yang merah? Matanya merah, tapi yang paling merah yang jelas terlihat ada telinganya. Lama merah telingonya. Karena keluarnya dari telinga. Kalau ini aksesnya setelah keluar omongan. Itu darah. Duduk. Dia lama merah telingonya. Itu Jabarut. Diurai semua di ilmu tasawuf. Ya. Jadi kalau ngelihat berang itu sampai puncak kalau berubah menjadi nafs api adalah talingonyo, ndak matonyo. Kalau matonyo ada unsur efek jasad. Duduk nggak? Jangan takut kalau masih merah matanya. Kurang tidur bisa merah, ya kan? Kalau telinga kurang tidur merah nggak? Enggak, kecuali digosok kan angin. Nah gitu. Logikanya gitu. Ya. Keluarnya dari telinga. Wataknya apa? Mendengar. Jadi Jabarut itu wataknya mendengar. Ilmunya, tingkatannya bukan syariat. Nasut syariat. Kalau sudah sama mendengar, maka tingkatannya adalah thariqat. Thariqat. Duduk. Alamnya di thariqat, ajarannya. Akalnya apa? Atto itu artinya patuh melakukan. Patuh melakukan. Jadi bahasa lain dari pengertian alam Jabarut, bahasa lainnya ya, supaya lebih mudah, yaitu alam yang sering kita dengar penggambarannya melalui wahyu. Allah paling berat mendengar kalau bergemerincing. Bukan mata. Duduk adik. Yang paling diterima wahyu adalah bergemerincing, terdengar. Itu ada di Quran. Ya. Hadis, tapi kita sendiri belum pernah melihat dan manusia sulit melihat dan belum pernah menyentuh keberadaannya. Sulit. Karena sifatnya adalah tinggi sekali dalam hal sama. Nah, karenanya alam Jabarut disebut juga alam sirri. Sir artinya rahasia. Jadi kitab Sirrul Asrar salah satu kitab yang mendalaminya di dunia tasawuf rekod. Letaknya pada alam apa? Jabarut. Kalau memahami wahyu, ya, memahami haji larinya ke Jabarut. Bukan ke nasut.
Kalau nasut syariat. Betul kan? Nah, contoh di sini diantaranya surga, neraka. Di antara alam tertingginya adalah alam rahasia, ialah alam lahut. Jadi makomat lahut itu setelah Jabarut, nanti di atas paling tinggi lahut. Ya. Mereka jenis alam yang tidak bisa dilihat ataupun disentuh. Apalagi alam lahut merupakan alam paling rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Disebutnya alam sirru sirri. Pada mikrokosmos letaknya pada loop. Ya, loop. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Alam ini ada kemungkinan bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Duduk gak? Kalau sudah tinggi tingkatannya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Duduk. Itu bahasanya. Nah, contoh seperti segala hal yang ada di langit. Betul. Yakin ada di langit itu? Bisa disentuh. Naik celenger. Iya kan? Nah, sama gitu. Diri mikrokosmos manusia alam ini disebut juga alam batin. Jadi bisa dilihat bagi orang yang mampu tapi tidak bisa disentuh. Gitu aja dulu. Ya. Nah. Orang ilmu pengetahuannya sudah masuk ke tingkatan alam Jabarut. Pada umumnya orang tersebut dikatakan jadab. Apa? Sifatnya jadab. Jadab itu dia sudah dapat melihat dua alam. Alam nyata dan alam tidak nyata. Hanya melihat. Ya, namanya jadab. Sehingga kelakuannya orang tersebut agak aneh sakete. Nggak gilo, agak aneh. Nggak tak lihat ini berlari pula bentuk adonan dikaja, ya kan? Kan agak aneh. Baik kalau nggak tahu ilmunya gilo, ya kan itu. Ya, jadab. Ya, agak aneh. Tidak umum dengan orang lain dan biasanya orang tersebut kolbunya hidup, kolbunya bermata, kolbunya peka, kolbunya melihat. Sangat jarang, mulai sangat jarang. Ya. Dan antum semuanya ada potensi bisa. Ini repotnya kalau belum bisa masa nggak yakin nih. Bisa. Syaratnya mesti ada penuntunnya. Pasti bisa. Karena ini ilmu bukan ilmu bohong. Ya. Itu yang disebut kasyaf. Apa namanya? Kasyaf. Kalau kaji makrifat tahu itu, oh dia udah kasyaf. Enggak jadi fitnah. Ya. Dia bisa melihat, mendengar sesuatu yang sifatnya kalau orang awam menyebutnya gaib lah. Walaupun masih tahapan tipuan. Ini masih jadab, itu masih dalam tahapan tipuan. Bisa melenceng juga. Artinya apa yang dia lihat, dia dengar, tidak semuanya kadang-kala benar. Ya. Kadang bisa tertipu dengan bentuk visual yang menyesatkan. Paham? Paham ya? Yang sudah sampai tingkatan ini juga bisa tak kecoh. Apalagi yang nggak sampai. Ya. Sehingga orang yang masuk alam Jabarut harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai terperdaya dan menjadi sibuk lalu lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Duduk, asik nih, ngejar-ngejar yang aneh-aneh kan, lupa sholat, lupa ini tujuan hidup, banyak. Bayangin kalau orang jadabnya itu natural, tidak ada petunjuk. Melenceng nggak? Nggak ada yang negur. Melenceng kan? Kira-kira kita ada itu banyak. Kejadian itu banyak.
Pokoknya jangan lupa tujuan hidup itu ibadah. Walaupun antum sudah jadab. Disinilah perlunya guru pembimbing. Dia sudah mempunyai ilmunya, pengetahuannya didapat belajar dari orang lain, ujungnya naik, tercampur dengan didapatnya dari pengalaman dirinya sendiri, kemudian masuk petunjuk Allah, maka jadab. Pertama dari orang lain, ya sudah itu dia dapat dari pengalaman dirinya sendiri, kemudian itu dapat hidayah petunjuk Allah, maka dia otomatis jadab. Jadi memerlukan apa? Kalau orang yang baru lahirnya kemarin milenium, pengalamannya belum tinggi, gimana mau jadab? Paham gak tuh? Ikuti aturannya. Begitu kehendaknya, betul kan? Allah tidak akan memberi petunjuk kalau pengalaman antum belum sampai tingkatan asirullah. Itu asirullah. Asirullah itu saya, Pak Al, Pak Kairul, itu udah asirullah. Rata-rata sudah baun tanah kayak orang gini. Tuh. Karena pengalaman hidupnya tidak ada kan? Nah, kalau dia tidak mendalami secara benar, sulit petunjuk Allah masuk. Maka hati-hati di umur 40. Ya, hati-hati bermain, hati-hati hidup. Ya kalau antum masih ada toleransi lah. Ya. Tapi udah keren, udah mengaji kayak gini udah keren. Sangat keren. Ya. Salah satu firman Allah yang sering disalahpahami. Ini terkait kaji ini ya, alam ini nih. Alam apa ini? Alam apa yang disebut tadi? Ah, lupa kan? Alam Jabarut. Salah satu firman Allah yang sering disalahpahami oleh kita sehingga mereka secara tidak langsung menganggap Rasulullah yang telah wafat tidak dapat mendengar. Kan Jabarut ke alam sama. Tidak dapat mendengar adalah Quran surat Al-Fatir. Surat 35 ayat 22 dibaca Ikhwan. Langsung ke sasaran. Alam Jabarut itu maksudnya. Ayat ini alamnya Jabarut. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Tegaskan dulu, ini terkait alam Jabarut. Pertanyaannya sedikit ya. Ada saja. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Inna Allaha yusmi'u man yasma'u. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Ini maksudnya untuk orang yang sudah mati orang kubur, bukan salah tafsir orang itu. Perhatiin ya.
tidak sama orang yang hidup dan orang yang mati. Pengertiannya bukan kuburan, nggak sama. Ya. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki. Yang mati itu mendengar. Langkah antum pulang mendengar. Antum berdoa mendengar. Jabarut alamnya udah ada di situ. Makanya pas masuk kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur. Kalau antum sudah masuk alam jabarut, mendalami secara sisi tasawuf, kekuatannya benar, ada gurunya, antum pun bisa mendengar mereka menjawab salamnya. Nabi itu begitu. Gitu aja ukurannya deh. Nah biasa kita tes. Tunggu minta. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Pasang telinga tuh, kedengaran nggak? Enggak. Gimana nih? Benar kedengeran. Kan nggak sama tuh. Jangan samain. Maksudnya gitu. Ya. Kamu sekali-kali nggak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Pengen paham masalah ini? Baca kitab Tafsir Jalalain jilid 2 halaman 574, baca. Siapa yang punya kitab Jalalain? Halaman 2 ya. Ya, jilid 2 halamannya 574. Isinya nih ya. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Orang-orang beriman dengan orang kafir enggak sama. Karena di sana kan ada lafaz la pada ketiga ayat tadi untuk mengkokohkan makna tidak sama la. Iya kan? Nah, sesungguhnya Allah memberikan pendengaran. Antum dapat rezeki mendengar kepada siapa yang Allah kehendakinya. Tentunya kalau ngerti ilmunya. Guna mendapat hidayah lalu ia menerimanya dengan penuh keimanan. Iman itu perlu bukti. Sekarang takbir aja deh. Kan gitu, biar kubur assalamualaikum ya ahlul kubur. Nggak usah dipasang telinga, nggak kedengeran deh kalau antum belum sampai Jabarut. Itu Quran loh. Masa Quran bohong? Lah yang dulu kita bisa ngobrol mah aku ya aku. Anak sama kan sama Nabi bohong, atau bisa betul. Matu itu. Kasihan. Anak itu dia mana mana. Gagaman tidak tahu. Anda ingin jemaah sih kebesaran. Maaf Pak Aman ngaku lah bukti ya sebelah awal. Benar ini, Pak Kairul ya. Ini benar insya Allah. Coba kita tonton nanti pelan-pelan. Enggak menakutkan. Mereka tidak mati, pindah alam. Kok takut banget sih mati ini? Kita pindah alam. Iya kan? Jangan-jangan kita lebih mulia di alam nanti. Ngapain takut ya? Yang takut baca dosa ini itu sih lah. Yang ikuti aturan hidup itu yang takut. Sepakat nggak nih? Alhamdulillah. Ini kurang gila dosa. Jadi lagi duit. Iya. Para mufasir ahli tafsir menjelaskan bahwa Rasulullah tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati atau orang-orang di dalam kubur dalam makna majaz. Maknanya majaz. Majaz itu makna kiasan, metaforis. Bukan arti kata nggak sanggup. Yang artinya orang-orang kafir mau menerima seruanmu, seruan Rasulullah, karena sesungguhnya Allah memberikan pendengaran dalam makna majaz. Anehnya ya, kadang-kadang dia nggak rajin jika mendengar tuh, mendengar. Tapi kiasannya metaforis, artinya walaupun mendengar tetap aja menafikan itu karena bekerjanya akal. Aku ateis saja kacau ini, padahal dia mendengar tuh. Apalagi kita sebenarnya harus mendengar.
Jadi susah orang yang kuat keilmuannya kadang-kadang tertutup juga, gitu. Maka perlu pembimbing. Jadi firman Allah tadi tidak ada kaitannya dengan ahlul kubur dalam makna zahir, nggak ada. Itu petunjuk orang yang mendengar atau tidak mendengarkan, itu artinya kan salah tafsir orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang kafir seperti orang-orang yang mati. Jadi yang kafir itu dalam pengertiannya kafir, dia salat juga. Itu susah benar ya. Ya. Itu sama dengan orang mati, zombie. Gitu ya. Karena orang-orang kafir dapat mendengar seruan namun tidak mau menerima ajakan atau menjawab seruan, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi orang yang kafirnya kebangetan itu Allah buka kasarnya. Bayangin tuh. Maka dia bahas juga kepala. Korin apa ini? Bisikin mimpi, sering kayak gitu. Sering yang aneh-aneh. Benar. Jadi kalau antum ingin memahami perkara gaib, kafir, kopi, keluar sendiri. Nah, itu kan susah ya. Jadi untuk mendalami dunia rohani ya kita kafir dulu. Nah, jangan diikuti kajian ini nih. Itu membuktikannya Allah. Makanya jangan heran kalau orang-orang itu sudah takbir ke perkara-perkara syirik, dia akan diperlihatkan yang aneh-aneh itu. Paham nggak? Tuh dia. Bersyukur kita nggak terseret ke sana. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang kafir seperti orang yang mati. Karena orang kafir dapat mendengar seruan namun tidak mau menerima dan membangkang, kan gitu. Dan di Quran disebutnya seperti orang tuli yang tidak bisa mendengar, menerima ajakan atau menjawab seruan sama sekali apabila mereka sedang membelakangi kita. Akhirnya nguji, gua ngedenger nih, gua tanya, pasti tanya, ngedenger kan? Enggak. Banyak kan? Banyak kayak gitu. Karena itu Allah kan berfirman. Insya Allah silakan dulu yang berapa.